Selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuvensia Iju dengan NIM 1703030002 semester 8 jurusan Sosiologi. Oke. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang atau menampilkan sebuah video parodi dengan tema tentang pesan mengajak elit kekuasaan untuk bertindak cepat, cekat, dan menjunjung tinggi asas keadilan dalam menanggapi dan mengatasi bencana, kemudian hindari politisasi bencana, jauhi korupsi, dan bantuan bencana. Oke. Video ini untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah Sosiologi Politik. Selamat menonton. Aduh, kemarin sehabis bencana nih semua rumah warga nih rusak parah nih. Aduh, bagaimana dengan sapu warga ya? Apa yang saya harus buat nih ya untuk mereka supaya bisa bantu mereka begitu? Oh iya, saya harus ke rumah sekretaris saya untuk meminta dia membantu saya untuk memberitahu kepada semua RT untuk mendata semua warga dan kerusakan yang dialami. Oke, saya harus segera ke sana. Halo, selamat siang Ibu Wati. Ibu Wati. Halo, selamat siang. Aduh, Ibu Wati di mana nih? Halo, Ibu Wati. Aduh, mari Ibu. Aduh, maaf Ibu. Aduh, kita ada pikiran nih Ibu Ini kemarin badai nih. Aduh, rumah warga dong semua nih hancur. Itu sudah. Aduh. Padahal saya mau ke rumah Ibu, tapi Ibu sudah tak biar mereka tong omong sama-sama di sini, sa. Aduh, benar Ibu. Aduh, bagaimana sudah. Padahal saya punya rencana untuk supaya Ibu mendata semua warga-warga kita di sini nih dengan dia punya kerusakan itu apa-apa saja supaya kita bisa beri dia punya uang sesuai dengan kebutuhan dia toh. Lu memang tadi malam nih, aduh, kemarin kayaknya kita punya warga banyak yang mengeluh dia punya rumah yang rusak, banyak ini banjir, barang-barang semua hancur dalam rumah. Bagaimana Ibu? Kemarin ada yang sudah sudah datang mengeluh di Ibu kok. Terus supaya kita sama-sama pilih data mereka, atau kita beritahu saja ke ketua RT masing-masing supaya mendata warga-warga di situ yang terkena bencana atau rumah-rumahnya yang rusak akibat badai Seroja kemarin tuh Ibu. Aduh, benar Ibu kemarin nih ada warga yang banyak sudah datang mengeluh, bilang dia punya angin bawalah, banjir masuk dalam rumah semua itu. Aduh, kemarin saya juga sudah jalan lihat kondisi warga, sebagian tuh banyak yang ada yang kerusakan parah, terus rumahnya juga ada yang kena pohon tindis semua. Berarti bagaimana kalau dana yang ada di desa itu, ada sebagian dana yang tersimpan di desa, kita beli sembako, beli makanan, bagi-bagi mereka supaya kita juga bisa setidaknya ada saling membantu untuk mereka. Kasihan itu Ibu, untung baik kita punya rumah masih baik, mereka punya rumah ada yang hancur parah. Kasihan. Nah, mari kita kasih tahu ini, kita bikin surat memang kok, kasih di ketua RT masing-masing supaya besok mereka datang ke warga untuk mendata semua nama-nama warga di situ. Mari sih. Dari video tersebut kita menjelaskan bahwa kepala desa dan sekretarisnya berinisiatif untuk memberi sumbangan atau mendata para warga, kemudian memberikan sumbangan kepada masyarakatnya. Nah,
Hal tersebut terjadi karena silikon tropis seroja atau badai seroja yang baru-baru terjadi di NTT ya. Silikon tropis seroja adalah sebuah silikon tropis yang mulai terbentuk di selatan Nusa Tenggara Timur. Nah, Indonesia bertepatan pada tanggal 3 April 2021. Nah, silikon ini menyebar banjir di beberapa daerah atau wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian, silikon tropis seroja awalnya diidentifikasi berada di Laut Sawu, sebelah barat daya Pulau Timur. Nah, badai ini memiliki kekuatan sekitar 75 km per jam dan bergerak ke arah barat daya. Hal tersebut disampaikan oleh Badan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Nah, badai silikon tropis seroja melanda bumi Flobamora dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat Flobamora yang berada di Kota Kupang yang mengakibatkan pohon-pohon jatuh dan tumbang. Kemudian sebagian rumah warga yang banyak mengalami kerusakan berat dan sebagian pasar tradisional di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan pembeli akibat dampak bencana alam badai silikon tropis seroja yang melanda daerah ini, yaitu sekitar tanggal 4 sampai tanggal 5 April 2021. Kemudian silikon tropis seroja ini mendatangkan hujan badai yang dahsyat. Nah, hujan disertai angin menghantam hampir seluruh area Nusa Tenggara Timur, bahkan sampai di Timor Leste dengan intensitas sedang, deras hingga ekstrim. Kemudian Laut Sawu bergolak, muncul gelombang setinggi sekitar 4-6 meter di tengah laut yang menghasilkan gelombang pasang dengan terjang ombak setinggi 1-1,5 meter di pantai. BNPB menyatakan banjir bandang disertai tanah longsor yang menerjang NTT kali ini merupakan bencana alam yang paling parah setidaknya pada 10 tahun terakhir ini dan kemungkinan dalam beberapa dekade. Nah, setidaknya 12 kabupaten kota di NTT terdampak bencana mulai dari Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Kabupaten Ngada, Ende, Flores Timur termasuk Adonara, Kabupaten Pulau Lembata, Kabupaten Kepulauan Alor, dan Kabupaten Rotendao. Kemudian di Pulau Timur yang terdampak adalah Kota Kupang. Yang terparah ya adalah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, kemudian Malaka, dan Kepulauan Sawu. Nah, masing-masing ini mempunyai level kerusakan yang berbeda. Nah, di sini pemerintah Kabupaten Kupang atau Nusa Tenggara Timur menyatakan bahwa 6.546 unit rumah warga di daerah itu rusak akibat terjang angin badai silikon tropis seroja. Oke, selain rumah warga ada 33 unit fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, terus kemudian kesehatan, perkantoran yang ambruk dihantam badai silikon seroja. Kemudian dampak badai seroja juga mengakibatkan 28 unit jembatan yang menghubungkan berbagai daerah di kabupaten ini mengalami kerusakan berat maupun ringan. Sedikitnya 40 lebih unit kapal nelayan hilang maupun rusak berat akibat dampak badai silikon seroja. Jumlah ini berdasarkan perhitungan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), kemudian menyebabkan aliran listrik di Kota Kupang terputus, sedangkan pasokan bahan bakar untuk menyalakan genset terbatas karena stasiun pengisian BBM tidak berfungsi. Nah, kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana. Pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana. Sama seperti video yang tadi saya paparkan ya. Artinya bahwa kepala desa dan sekretarisnya berinisiatif untuk membantu warga-warganya dengan cara mendata warga-warganya dengan situasi kerusakan yang ada.
Nah, di sini sangat diharapkan kepada pemerintah setempat untuk lebih cepat dalam penanggulangan bencana. Ada beberapa daerah yang belum terfasilitas dengan baik. Para warga juga masih banyak yang mengungsi di tempat-tempat pengungsian karena belum adanya dana. Nah, bantuan tempat tinggal ada karena belum adanya dana dan bantuan tempat tinggal. Ada juga warga yang kekurangan bahan makanan dan pakaian karena pada saat badai bersamaan dengan hujan dan banjir membawa semua kebutuhan pokok mereka. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.